Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Maria, NIM B230610210. Saya mahasiswa semester 1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo, kelas 01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Bidan sebagai Praktisi Otonomi Akuntabilitas Regulasi. Pengertian otonomi. Pengertian otonomi kebidanan adalah kekuasaan untuk mengatur persalinan peran dan fungsi bidan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki seorang bidan, suatu bentuk mandiri dan dalam memberi pelayanan. Otonomi bidan dalam pelayanan kebidanan, profesi yang bertanggung jawab dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat accountability atas semua tindakan yang dilakukan, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence basis. Akuntabilitas berasal dari bahasa asing, yakni accountability, yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas di sini memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutu melalui 1. Pendidikan dan pelayanan berkelanjutan, 2. Penelitian dalam bidang kebidanan, 3. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan, 4. Akreditasi, 5. Sertifikasi, 6. Registrasi, 7. Uji kompetensi, 8. Lisensi. Regulasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dalam ketentuan umum terdapat pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada objek pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan yang ditunjukkan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan promotif, pencegahan preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif. Regulasi hukum mengenai kewenangan bidan dalam melakukan pengobatan pada balita di bidang praktek mandiri, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa bidan mempunyai kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan pada balita sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan Indonesia. Peran bidan sebagai praktisi yang otonom, teori otonomi, akuntabilitas, regulasi. Bentuk-bentuk otonomi bidan dalam praktek kebidanan: mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, 2. Menyusun rencana asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, 4. Melaksanakan dokumentasi, 5. Mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung jawab. Persyaratan dalam otonomi kebidanan: suatu ketentuan untuk melaksanakan praktek kebidanan dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan sesuai dengan bentuk-bentuk otonomi bidan dalam praktek kebidanan. Syarat-syarat dari otonomi pelayanan kebidanan meliputi: administrasi seorang bidan dalam melakukan praktek kebidanan hendaknya memiliki sarana dan prasarana yang melengkapi pelayanan, yang memiliki standar dan sesuai dengan fasilitas kebidanan. Dapat diobservasi dari diukurnya mutu layanan kesehatan akan diukur berdasarkan perbandingan terhadap standar pelayanan kesehatan yang telah disepakati dan ditetapkan sebelum pengukuran dan mutu dilakukan. Realistis kinerja layanan kesehatan yang diperoleh dengan nyata akan diukur terhadap kriteria mutu yang ditentukan. Untuk melihat standar pelayanan kesehatan apakah tercapai atau tidak, mudah dilakukan dibutuhkan kegunaan otonomi dalam pelayanan kebidanan. Otonomi pelayanan kesehatan meliputi pembangunan kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat dalam upaya promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Supaya bidan mengetahui kewajiban otonomi dan mandiri yang sesuai dengan kewenangan yang didasari oleh Undang-Undang Kesehatan yang berlaku. Selain itu, tujuan dari otonomi pelayanan kebidanan meliputi 1. Untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, misalnya pengumpulan data-data dan mengidentifikasi masalah pasien pada kasus tertentu. 2. Untuk menyusun rencana asuhan kebidanan, merencanakan asuhan yang akan diberikan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut. 3. Untuk mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian. 4. Berperan sebagai anggota tim kesehatan, misalnya membangun komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan lainnya dan menerapkan keterampilan. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan, mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi perubahan yang terjadi melalui pendokumentasian. Untuk mengelola perawatan pasien dengan lingkup tanggung jawabnya, membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan melakukan asuhan terhadap pasien. Kegunaan otonomi dalam pelayanan kebidanan. Otonomi pelayanan kesehatan meliputi pembangunan kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Registrasi adalah proses seorang bidan untuk mendaftarkan diri kepada badan tertentu untuk mendapatkan kewenangan dan hak atas tindakan yang dilakukan secara profesional setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh badan tersebut. Pengertian registrasi menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900 Menkes SK 7/2002, yaitu proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap seorang bidan setelah memenuhi standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga mampu dalam melaksanakan profesinya. Yang terakhir, kesimpulan. Profesi kebidanan menyangkut dengan keselamatan jiwa manusia yang menjadi tanggung jawab dan tanggung jawab atas semua tindakan kebidanan yang dilakukan praktek kebidanan dan merupakan suatu yang sangat penting untuk dituntut dalam profesi kebidanan. Tindakan yang dilakukan oleh profesi kebidanan ini didasari oleh kompetensi dan evidence basis dan diperkuat oleh landasan hukum yang mengatur profesi yang bersangkutan. Seorang bidan memiliki kewenangan atas hak otonomi dan kemandirian untuk bertindak secara profesional yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar profesi kebidanan. Otonomi dalam pelayanan kebidanan ini adalah kekuasaan seorang bidan dalam melakukan praktek kebidanan yang sesuai dengan peran dan fungsi bidan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh bidan itu sendiri. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya terima kasih.